Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada, dalam keadaan baik-baik saja. Menyongsong pertandingan putaran keempat Grup B Piala Dunia Zona Asia. Semakin dekat, kita akan menantang tuan rumah, Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, tepatnya di kota Jeddah, pada tanggal 8 waktu setempat, ini 8 malam ya, jam 8.15, atau di kita itu 00.15, sudah masuk ke Kamis dini hari karena sudah di jam 00, apalagi sudah lewat 15 teman-teman ya. Dan yang perlu saya bicarakan di sini adalah wasit yang akan memimpin pertandingan, Ahmad Al-Ali, wasit 39 tahun asal Kuwait. Ini yang selalu mendapat sorotan ya, terutama dari PSSI, Pak Ketua Umum juga bersama jajaran mengirim surat ke AFC untuk mempertimbangkan kehadiran atau penunjukan wasit Ahmad Al-Ali untuk memimpin pertandingan ini ya, karena Al-Ali itu berada dalam satu region dengan Arab Saudi. Jadi wajar, saya pikir bukan tidak mungkin dia akan lebih miring ya, atau disinyal tidak akan fair memimpin pertandingan. Saya pikir sah-sah saja kalau kita memprotes itu, tetapi AFC tidak menggubris. Istilahnya dicuekin, teman-teman. Dan ini juga sudah dikonfirmasi Pak Manajer, Pak Sumardi juga sebelumnya mengatakan ya benar bahwa seakan-akan surat yang dikirim PSSI untuk menanyakan, untuk bagaimana mengusulkan ada pergantian wasit dari Ahmad Al-Ali ini ke wasit yang lain itu tidak dapat respon apa-apa dari AFC. Tetap teguh dengan kehadiran Ahmad Al-Ali ini ya. Dan usulan dari PSSI ya, setidaknya wasit dari Jepang, Australia ya, Korea, Uzbekistan, atau bahkan mungkin saja dari Eropa yang akan memimpin. Tapi sudahlah, sekarang dia sudah berada, tetapi tetap kita harus berpikir dengan positif juga ya, walaupun ada keraguan dengan wasit-wasit dari Timur Tengah ini, dan karena kita kan sudah trauma bagaimana kita dipimpin oleh Ahmad Al-Kaf dari wasit dari Oman, pertandingan di Bahrain ketika itu kita sudah unggul 2-1, ada pertambahan waktu setelah melewati masa normal ada 7 menit, akhirnya jadi 9 menit, bahkan masuk ke 10 menit setelah ada sebuah set piece dan kemulut depan gawang, kemudian ada tandukan masuk dari pemain Bahrain ya, Mahrun yang mencetak gol. Jadi 2 gol yang diciptakan saat itu, sehingga 2-2. Pupuslah 3 poin yang sudah di depan mata. Seandainya kita menang melawan Bahrain saat itu mungkin akan lain ya, bisa saja kita sudah lolos, bisa saja ya, kalau kita dapat 3 poin mengamankan di sana, kemudian kita tidak kalah lawan Cina ya, ini pasti akan lain. Tapi ya sudah lewat, yang sudah lalu sudahlah. Sekarang kita tetap di depan mata Arab Saudi. Al-Ali bagaimanapun pernah memimpin timnas kita bermain. Kalau nggak salah ya, 4 kali Al-Ali memimpin. Ada hasil yang positif juga. 2 menang, 1 imbang, 1 kalah. Kalau dengan Arab ada 3 pertandingan kalau nggak salah ya. 3 pertandingan dia pimpin melibatkan Arab Saudi, 1 menang, 1 imbang, dan 1 kalah. Jadi saya pikir ya kita tetap berpikir ya, semoga Ahmad Al-Ali ini memimpin dengan netral. Itu harapan semua orang, termasuk harapan dari PSSI, pelatih kepala Patrick Kluivert di saat kita akan berhadapan dengan Arab Saudi. Tapi apapun itu, menurut saya pemain-pemain harus ya menghindari jangan sampai ada benturan-benturan atau ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak semestinya harus dilakukan terjadi di dalam kotak penalti. Itu berbahaya sekali ya. Mau itu 50-50, tetapi bisa saja Al-Ali ini akan menunjuk titik putih ya. Lebih baik mungkin kalau ada mau ajar pemain Arab itu akan ada di luar kotak penalti. Kalau di dalam ini agak sulit ya, kan Arab pasti akan banyak trik-trik yang akan mereka lakukan untuk menghadapi kita. Mereka juga sudah menyaksikan ya laga-laga kita sebelumnya, termasuk laga terakhir di FIFA Matchday menghadapi Lebanon di Gelora Bung Tomo Surabaya, di mana berakhir imbang 0-0 ketika itu, dan mereka pasti akan mencermati siapa-siapa pemain-pemain kita yang berbahaya tentunya, kelebihan kekurangan dari tim kita, karena mereka juga sekarang sudah mengambil
pelatih spesialis set piece ya dari Arsenal ya, dan itu tentunya yang meningkatkan cara mereka untuk bisa mencetak gol dari sebuah set piece, karena mereka melihat Indonesia itu banyak kebobolan dari sebuah set piece timnas kita ya untuk melakoni kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia ini. Nah, baik di putaran kedua sampai di putaran ketiga. Nah, itu bola-bola set piece ini mereka anggap bisa menguntungkan. Tetapi kita jangan takut, jangan gentar dengan apapun yang dilakukan oleh Arab Saudi. Ya, mereka boleh menahan Ceko, boleh menang melawan Makedonia Utara. Tapi kita 2 kali tidak kalah dengan 2 pelatih berbeda di kubu Arab. Dari Mancini ke Herve Renard. Herve Renard ini ketika mengambil alih dari Mancini itu saat 1-1 di Jeddah, datang ke Jakarta kan kalah juga dia dengan 2 gol dari Marcelino dan kita takluk di GBK. Dan pemain-pemain ini pun tidak semuanya berganti. Mungkin ada perbedaan 4-5 pemain saja. Kalau mau lihat terjadi perbedaan di starting 11 Arab Saudi saat akan menghadapi kita, dia akan tetap mengandalkan dengan Aldo Sari, Faris Albrikan, itu pasti masih ada di dalam untuk bisa bermain. Ya, Tambakti akan bermain di belakang. Ya, kemudian ada Muzab Al-Juair ya yang mencetak gol. Masih ingat teman-teman ya, ketika kita bikin gol pertama lawan Arab dengan tembakan Ragnar yang dibelokkan oleh Sandi, itu udah gol balasan di penghujung babak pertama kan. Itu Muzab Al-Juair. Nah, dia pasti akan berdiri di belakang striker mereka. Ada Faris Albrikan yang ada di sana. Jadi tidak berbeda jauh. Mungkin hanya beberapa pemain, Al-Obad yang bermain di sisi kanan yang agak berbeda, Al-Kabairi yang bermain, Al-Johani, itu nama-nama yang pasti mungkin baru yang tidak bermain di GBK saat terakhir kali kita bermain dengan Arab Saudi. Tapi apapun itu sekarang bola ada di tangan Ahmad Al-Ali ya. Itu dia yang menentukan, meskipun ada VAR ya, pemain-pemain tenang ya, karena ini bukan saja bicara tentang kita harus punya fisik yang bagus, stamina yang bagus, tapi juga mental harus siap untuk menghadapi berbagai cobaan di lapangan. Karena itu kita pasti akan alami ya, bukan saja karena ada wasit di dalam, tetapi juga cara-cara tuan rumah untuk ada trik-trik mereka ya, mungkin menjatuhkan diri, ada bermain dengan coba untuk bermain dengan keras, memancing kita. Tetapi saya rasa ya tim kepelatihan kita yang dipimpin oleh Patrick Kluivert sudah tahu, memahami apa yang harus dilakukan. Ya, kita respect terhadap Arab, demikian juga Arab pasti akan respect terhadap kita. Semoga pertandingan ini akan berjalan dengan sangat baik, intensitas serangan yang sangat tinggi, jual beli serangan di antara kedua tim, dan itu kita harap ya semasi wasit Ahmad Al-Ali ini memimpin dengan baik tanpa ada hal-hal yang merugikan baik buat Indonesia ataupun buat Arab Saudi. Saya rasa ini yang ditunggu oleh banyak orang, sehingga pertandingan fair, siapapun pemenang tentunya akan enak untuk kita nikmati. Tapi bagi kita semua penggemar sepak bola Indonesia berharap ada hasil positif ya. Imbang tentunya realistis menghadapi tuan rumah, tetapi menang adalah bonus yang besar. Itu yang kita tunggu dalam pertandingan ini. Karena pertandingan pertama yang selalu sulit, kalau kita bisa melewati itu dengan hasil yang sangat baik, atau kita bisa mendapatkan kemenangan, pasti lebih enak pemain-pemain melangkah ke pertandingan selanjutnya menghadapi Irak pada tanggal 11 Oktober nanti. Ya, jadi kita tetap berdoa untuk perjuangan semua pemain. Ya, kita sekarang harus bersatu. Ya, semua pemain tidak boleh kita beda-bedakan. Kita adalah satu Indonesia untuk bela negara merah putih, Garuda di dada, dan itu yang paling penting. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mendukung penuh perjuangan dari anak-anak bangsa di kancah internasional. Ya, sepak bola ada menang ada kalah, tetapi kita tetap mengharapkan bahwa ada hasil yang luar biasa yang kita dapatkan dari King Abdullah Sports City Stadium di kota Jeddah. Dengan saya Bung Ropan berbicara untuk wasit Ahmad Al-Ali ini. Semoga Ahmad Al-Ali menjalankan tugasnya sebaik-baiknya di lapangan. Ya, dan itu akan menjadi harapan kita semua kembali lagi. Oke? Ciao.